Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. معاشر المسلمين, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir bergema. Dimanapun kita dianjurkan untuk bertakbir, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, membesarkan Allah, membesarkan kuasanya, membesarkan keridhaan kepadanya. Karena sesungguhnya yang terjadi hari ini semua atas kebesaran Allah. Kita dianjurkan bertakbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua, supaya menjadi momentum yang indah bagi setiap yang melaksanakan salat, bahwa perbanyaklah mengucapkan takbir. Sebelum Id kita dianjurkan untuk banyak mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Paling tidak ada 5 kali takbir setiap kali kita bertakbir, yang dalam istilah kita takbiran. Dalam hal itu kita selalu membesarkan Allah. Bahkan setiap gerakan salat kita, kecuali bangun dari ruku, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya sami Allahu liman hamidah, satu-satunya gerakan yang tidak menggunakan Allahu Akbar. Sisanya kita dianjurkan untuk membesarkan Allah. Agar apa? Agar ketenaran kita, kekayaan kita, keilmuan kita kecil di hadapan kita. Agar kita tahu bahwa yang membesarkan itu Allah. Agar kita tahu bahwa yang menitipkan itu Allah. Agar kita mengerti bahwa tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah. Sungguh kita adalah makhluk-makhluk yang kecil, yang tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali semua yang terjadi dari nikmat yang kau dapatkan itu dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa yang kau dapatkan dari nikmat itu datang dari Allah. Agar kita menyandarkan semua nikmat ini kepada Allah. Dalam surah Ibrahim Allah bahkan mengatakan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallah, jika kamu berusaha, jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, jika kamu berusaha menghitung karunia Allah, kasih sayang Allah, kebaikan Allah kepada kalian, la tuhsuha, kata Allah, sekalipun kamu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat yang Allah titipkan kepada kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan nikmat puasa Ramadan, bahkan nikmat untuk sholat Idul Fitri, nikmat dapat hidayah bangun sholat subuh. Di saat banyak saudara-saudara kita belum mendapatkan nikmat itu, kita bersyukur pada Allah. Di saat yang banyak saudara-saudara kita belum mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, kita bersyukur pada Allah memeluk agama ini. Sehingga nanti di akhirat Allah berfirman, tidak ada yang menginjakkan kakinya di surga dalam surah Al-A'raf, kecuali mereka akan mengatakan dengan kalimat ini. Kalimat yang Allah abadikan dalam surah Al-A'raf. Kata Allah ketika mereka masuk ke dalam surga, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Kami bersihkan dulu hatinya. Sebelum mereka masuk ke dalam surga, dibersihkan hatinya. وَنَزَعْنَا, kami cabut penyakit-penyakit dalam hati. Tidak ada lagi hasad di akhirat. Tidak ada lagi iri di surga, saudara sekalian. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi dengki. Ketika setiap kita mau menginjakkan kaki kita ke surga, kita tidak iri lagi pada kebaikan orang lain. Kita sudah nikmati apa yang menjadi janji Allah. Apa kata Allah? Ketika kita menginjakkan kaki kita di surga pertama kali, semua kita akan mengatakan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghil tajri min tahtihimul anhar
Wa qalu, lalu mereka akan mengatakan setelah kami alirkan sungai-sungai di bawah kakinya. Wa qalu, mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza, segala puji bagi Allah yang dulu di dunia telah memberikanku hidayah. Hadana lihadza, hidayah saudara sekalian yang selalu kita minta di setiap 7 kali, di setiap 17 kali kita sujud dan ruku 17 rakaat. Di setiap itu kita baca Al-Fatihah. Setiap kita baca Al-Fatihah, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri saya hidayah. Hidayah untuk masuk Islam. Ya Allah, beri saya hidayah untuk mati dalam keadaan Islam. Ya Allah, beri saya hidayah untuk selalu sholat. Ya Allah, beri saya hidayah untuk selalu bersedekah. Ya Allah, beri saya hidayah untuk selalu berbagi. Itulah makna dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri hidayah saya ke jalan yang lurus. Di dalamnya ada sholat, puasa, sedekah. Di dalamnya ada berbagi, birrul walidain, berbakti pada orang tua, membangun masjid, menyantuni anak yatim, menyantuni para penghafal Al-Quran. Itu semua hidayah dari Allah. Kalaulah bukan karena Allah, kalaulah bukan hidayah dari Allah, maka kita tidak akan melakukan satu kebaikan pun di muka bumi ini, saudara sekalian. Maka mintalah dengan sungguh-sungguh. Kalau membaca Al-Fatihah dalam sholat, jangan sambil tidur, jangan seperti burung beok yang hanya ngomong, yang hanya bicara, tapi tidak dimaknai di dalam hati. Minta sama Allah ketika Anda mengatakan ihdinas siratal mustaqim, berikan aku ya Allah hidayah. Karena nanti di surga yang paling pertama kita syukuri ketika menginjakkan kaki di surga, bukan kekayaan, bukan banyaknya followers, bukan banyaknya pengikut kita, bukan bagaimana orang mengenal kita, bukan. Yang paling pertama kita syukuri di surga, kata Allah dalam surah Al-A'raf, di surah ke-7 Allah berfirman, alhamdulillahilladzi hadana lihada, segala puji bagi Allah yang dulu di dunia telah memberikan hidayah ini kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kadang-kadang saudara sekalian, kita mensyukuri rezeki berupa uang. Kita mensyukuri kesehatan, kita sehat. Kadang-kadang kita mensyukuri nikmat kendaraan yang baik. Kita mensyukuri nikmat rumah yang baik. Tapi kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat hidayah dalam kebaikan. Nikmat hidayah dalam sholat subuh. Nikmat hidayah puasa Ramadan. Nikmat hidayah bisa berdoa. Nikmat hidayah bisa berbagi. Itu yang perlu kita syukur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Maka banyak-banyaklah mengulang perkataan ini di dunia, agar kelak di akhirat kita akan mampu dimudahkan untuk masuk surga dan mengatakan perkataan ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi hadana, yang mana Allah telah memberikan hidayah ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kami tidak dapat hidayah ini kecuali atas izin Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terdiri dari 4 kata sederhana. Alhamdulillah alladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah ini. Alhamdulillah alladzi hadana lihada. Ketika kami menuntut ilmu di Sudan, salah seorang guru kami, selama 12 tahun kami di sana, sejak kami S1 sampai S3, tidak pernah kami mendengarkan beliau berceramah kecuali muqaddimahnya, pembuka ceramahnya selalu beliau ucapkan alhamdulillah alladzi hadana lihadza. Beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah ini.
Suatu ketika saya bertanya kepadanya, Syekh, mengapa di setiap ceramah engkau terus mengulang-ulang muqaddimah ini? Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Kata beliau, karena saya berharap suatu saat saya bisa baca ini, kalimat ini ketika menginjakkan kaki saya pertama kali di surga Allah. Dan sungguh setiap orang yang dapat hidayah, meninggal dalam keadaan berhidayah Islam, meninggal dalam keadaan berislam, maka kelak dibangkitkan nanti di akhirat. Jika dia masuk surga, perkataan pertama dia ketika dia menginjakkan kakinya di surga, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku hidayah ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ternyata hidayah ini tidak mudah. Maka ketika kita sholat, kita harus selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Namun berdoa saja tidak cukup. Hidayah itu butuh pengorbanan. Hidayah itu butuh dipertahankan. Kata Nabi SAW, mempertahankan hidayah seperti kalian memegang batu yang sedang dibakar dengan api yang sangat panas, bara api yang panas. Maka seperti itulah memegang hidayah. Seperti itulah mempertahankan hidayah. Seperti itulah seseorang yang tiap hari harus bangun untuk sholat subuh di saat manusia tertidur. Setiap itulah mereka harus sholat zuhur di saat orang lain sibuk mencari dunia. Setiap itulah mereka harus sholat asar. Tidak ada di antara kita yang setelah sholat subuh hari ini lalu mengatakan, besok saya sudah tidak usah sholat subuh karena kemarin saya sudah. Tidak bisa. Sholat subuh itu saudaraku adalah sholat yang hidayah yang terus dipertahankan. Sampai kita menemui ajal kita. Sampai kita menemui akhir dari kehidupan kita. Itulah hidayah. Maka kata Nabi SAW, peganglah, gigitlah dengan gigi gerahammu hidayah itu. Ketika telah datang hidayah salatmu, puasamu, hidayah syukurmu, hidayah sedekahmu, hidayah berbagimu, hidayah berjuangmu untuk saudaramu di Palestina, hidayah berbagimu untuk saudara-saudaramu di tempat yang lain. Maka itu yang kamu harus gigit dengan gigi gerahammu. Abdu alaiha bin nawajid. Kenapa digigit dengan gigi geraham? Karena seseorang yang menggigit dengan gigi gerahamnya, maka dia akan mengeluarkan semua tenaganya. Kenapa saudara sekalian? Karena hidayah tidak mudah untuk dipertahankan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Ternyata ada faktor yang juga tidak kalah penting mempertahankan hidayah. Selain berkorban, selain bersyukur dan berdoa, ternyata faktor yang terakhir yang perlu kita pertahankan untuk sebuah hidayah adalah berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang mengajak kita pada kebaikan. Berteman dengan mereka yang mengingatkan kita akhirat. Berteman dengan mereka yang mengatakan pada kita, saudaraku, beramal solehlah, karena kematian bukan daftar urut, bukan nomor urut. Kematian itu nomor cabut. Saudaraku, berbuat baiklah, karena sesungguhnya kematian tidak pernah terjadwal sebagaimana terjadwalnya tiket pesawat. Kematian datang tanpa jadwal. Kematian datang begitu saja. Saudara kita rahimahullah, Fidi, baru saja meninggalkan kita. Beliau banyak melewati masa-masa Allah mencuci beliau. Sakit yang kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba merasakan sakit kecuali kafarah, kecuali penghapus dosa-dosa baginya. Tidaklah seseorang merasakan sakit dalam dirinya, bahkan jika itu duri saudara sekalian, hanya sebuah duri, kata Nabi, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya dengan rasa sakit itu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kita semua menjadi ibrah, menjadi pelajaran penting bagi kita semua yang hadir hari ini. Betapa sungguh bukan hanya tentang mempersiapkan hidup yang baik, tetapi juga kita dianjurkan untuk mempersiapkan mati yang baik. Allahu Akbar walillahilham. Di akhir khutbah saya mengingatkan diri saya dan seluruh saudara-saudara saya yang hadir pada kesempatan hari ini. Ketahuilah Allah Maha menerima taubat. Ketahuilah Allah Maha penyayang. Ketahuilah Allah Maha pengampun. Allah akan selalu membuka pintu taubatnya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir." Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selama nyawanya masih di dalam badannya, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan, selama nyawanya belum didatangi dengan sakratul maut. Dalam hadis yang lain, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selama matahari masih terbit dari timur, sebelum matahari terbit di barat. Jangan pernah meragukan maha taubatnya Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Allah berbicara tentang surat kemenangan, apa di ujung ayatnya? Allah mengatakan, fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbik, memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan bertaubatlah. Innahu kana tawwaba, sungguh Allah Maha menerima taubat. Maka di antara orang yang zalim adalah orang yang mengatakan pada saudaranya, "Hei saudaraku, kamu tidak mungkin diampuni Allah." Ini kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena Nabi mengatakan semua dosa. Bahkan Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni siapapun yang menyembah selain Allah, tetapi Allah mengampuni semua dosa, semua dosa. Wa yaghfir, dan Allah mengampuni semua dosa, lima yasha, tergantung Allah. Maka jangan pernah khawatir saudara sekalian. Hindun, seorang sahabat perempuan yang membelah badan Hamzah, paman Nabi, mengeluarkan hatinya, lalu memakan hati itu di hadapan para sahabat untuk mengejek Nabi, untuk mempermalukan Nabi. Seorang wanita bernama Hindun dahulu membenci Islam, dahulu membuka hatinya Hamzah, membelah badannya, paman kesayangan Nabi yang dijuluki Asadullah, singanya Allah. Maka dia makan hati itu di hadapan Rasulullah. Apa yang terjadi saudara sekalian? Siapa yang menyangka Hindun di akhir hidupnya dapat hidayah dari Allah, lalu masuk ke dalam Islam. Lalu hari ini ketika kita menyebut nama Hindun, maka kita akan mengatakan Hindun radhiyallahu anha. Hindun, semoga Allah meridhoinya. Allah sudah tidak pedulikan dosanya yang lalu-lalu. Umar bin Khattab dulu pembunuh, Abu Dzar Al-Ghifari dulu pembegal saudara sekalian. Setelah masuk Islam, setelah dapat hidayah, mati dalam keadaan Islam. Apa yang kita katakan? Bahkan Umar, kuburannya hari ini di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah ragu atas karunia Allah dalam bentuk ampunan, dalam bentuk taubat. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak bisa melupakan doa kita untuk saudara kita di Palestina, saudara kita di Gaza, yang hingga hari ini mereka terus berjuang. Kita berdoa pada Allah untuk keamanan dunia ini, untuk semua yang terjadi di dunia ini. Perang sudah di mana-mana saudara sekalian. Tanda kiamat sudah sangat besar, sudah sangat banyak kita saksikan. Banyak sekali yang dikatakan Nabi dahulu sejak 1000 tahun yang lalu sudah terjadi hari ini. Perang di mana-mana, banyak orang yang menumpahkan darah, gedung-gedung pencakar langit di mana-mana, dan seterusnya saudara sekalian. Itu tanda-tanda yang kemudian hari ini kita harus saksikan sebagai persiapan kita. Maka kita berdoa pada Allah dengan sungguh-sungguh di khutbah ini, di salat Idul Fitri ini, di hari kemenangan ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, menerima semua pahala amalan soleh kita selama 1 bulan kita beribadah di bulan Ramadan. Jangan Engkau tolak ya Allah. Jangan satupun amalan kami Engkau tolak ya Allah. Jangan satupun doa kami Engkau tolak ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, setiap puasa kami terima ya Allah. Setiap buka puasa yang kami bagikan terima ya Allah. Setiap sedekah yang kami sedekahkan terima ya Allah. Kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana
المستضعفين المجاهدين في غزة اللهم انصرهم في السودان اللهم انصرهم في أفغانستان اللهم انصرهم في أويغور اللهم انصرهم في الشيشان اللهم انصرهم في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا بعد هذا الشهر شهر رمضان اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك توبة نصوحة اللهم إنا نسألك توبة نصوحة اللهم إنا نسألك توبة نصوحة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ya Allah. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Allah, baik yang hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, sayangi keduanya, ampuni keduanya, maafkan dosa kami terhadap keduanya. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Jika masih hidup, panjangkan umur kedua orang tua kami. Rabbi ghfirli wali walidayya. Rabbana ghfir lana wali walidayna warhamhuma. Rabbana ghfir lana wali walidayna. Rabbana ghfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbahuna shighara. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka di kuburnya jika mereka telah wafat. Lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terima amalan solehnya, maafkan segala khilafnya ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha menerima taubat ya Allah. Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jika ada kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Mudahkan setiap urusannya ya Allah. Sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil kami ya Allah. Ya Allah, berkahi masjid ini, berkahi pesantren ini Durratul Quran, berkahi setiap yang mewakafkan hartanya di tempat ini ya Allah. Berkahi setiap yang punya andil dalam kebaikan di masjid ini ya Allah. Bersama para santri, para guru, berkahi ya Allah tempat ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal makan mubarakan warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur razikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar walillahil ham. Hari kemenangan, hari yang wajib kita syukuri, hari makan dan minum kata Nabi SAW, hari bersilaturahim, perbanyaklah amal soleh. Jangan lagi mundur ke belakang, jangan lagi tinggalkan sholat. Jaga diri kita baik-baik sebagaimana Allah memberikan pada kita hidayah. Semoga saat ini kita bertemu dan di surga kelak kita berjumpa lagi. Di surga firdausnya Allah bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datang dari saya. Saya meminta maaf dan memohon ampun pada Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.